Pemerintah tegaskan akan berkoordinasi dengan DPR RI untuk membahas rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Ya, nantinya komunikasi ini akan turut melibatkan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Pemerintah pusat melalui Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyampaikan komitmen Presiden Prabowo untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Hal ini disampaikan Pras saat ditemui di kawasan Istana Merdeka, Jakarta. Mensesnek mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan segera berkomunikasi dengan DPR RI untuk membahas RUU perampasan aset dengan DPR RI. Hari ini belum, ya. Beliau lebih memilih, kita memilih untuk kita mencoba berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, dengan pimpinan-pimpinan partai, dan ini belum didiskusikan beliau. Jadi pada saat pertemuan dengan ketum-ketum partai, ini salah satu juga materi yang kita. PPATK akan bahas untuk ini juga perampasan aset. Pasti dilibatkan. Karena PPATK kan salah satu yang kemudian memiliki data, ya, data arus transfer keluar masuk, kemudian punya teknologi untuk bisa melakukan analisa sesuatu ini terdeteksi adanya pelanggaran atau tidak. Pasti dilibatkan. Meski berkomitmen, Pras menampik pemerintah pusat akan menerbitkan Perpu soal perampasan aset. Menurutnya Presiden akan berusaha untuk berkomunikasi terlebih dahulu dengan DPR RI. Judulnya perampasan aset itu muatan materinya harus benar-benar mengandung apakah yang dilakukan perampasan aset ini adalah akibat daripada kerugian negara atau umum. Ini yang sebenarnya menurut kami di Balik seperti yang paling penting harus dibahas seperti itu. Saya berpikir atau kami berpikir bahwa yang menjadi sumber perhatian kita, fokus kita itu harus lebih kepada bagaimana melakukan satu sanksi perampasan aset bagi seseorang atau badan hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara. Seperti itu. Sebelumnya komitmen Prabowo dalam memberantas korupsi dan perampasan aset koruptor disampaikannya dalam peringatan Hari Buruh Nasional pada 1 Mei lalu. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo, Teddy Suendi, TV One, mengabarkan.